bagaimana saya menjadi seorang cleaning service ya di rumah sakit Darmais Darmais Jakarta. Ya, Jakarta. Wah. Nah, terus bagaimana saya harus membiayai melalui saya harus menjadi supir angkot ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer konten di Tribun Tangerang. Kali ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Letaknya di ruang kerja Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Haji Khalid Ismail. Apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah Mas Eko. Saya mau dengar cerita Pak Haji dari soal karir gitu. Kan Bapak lahir di Banyumas ya? Betul. 50 tahun yang lalu betul? Iya, Atau 40 tahun yang lalu? 50 tahun. 50 tahun lalu. Iya. Nah, boleh ceritain Pak, Bapak berapa bersaudara? Keluarga Bapak, orang tuanya seperti apa, bekerja sebagai apa gitu. Kemudian bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Iya. Dari ketua DPRD, wakil ketua DPRD itu gimana? Iya. Ya, jadi saya itu ya alhamdulillah dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang dari keluarga yang sederhana lah ya. Jadi memang saudara saya itu banyak. Berapa Pak? Ada 8. Bapak keempat. Oke. Keempat. Nah, ini yang kemudian dari keempat bersaudara itu kita bisa diberikan oleh orang tua ini pendidikan dasar, terutama pendidikan karakter. Oke. Itu sehingga karakter-karakter yang kuat. Bagaimana karakter yang kuat itu sudah terbiasa. Bagaimana terbiasa dipukul, sudah terbiasa genjot. Jadi tadi itu. Nah, bukan dalam rangka hal lain, tapi bagaimana menguji mentalitas. Nah, itu sehingga 30 tahun yang lalu itu saya selesai pendidikan sekolah pertama di Banyumas di Banyumas. Kemudian saya melangkah untuk keluar dari kampung dengan tujuan yang penting saya bisa merasakan pendidikan sarjana. Ya. Gitu. Berarti SMA dulu dong Pak? SMA di mana? Saya SMA di Banyumas. Oh, tetap di Banyumas. Nah, kemudian kuliah di sini di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Berarti Bapak merantau? Iya. Di sini ada siapa? Enggak ada siapa. Loh, ya. Ada saudara. Ada saudara ya. Ada saudara. Ya kita ngikut. Tapi yang jelas bahwa keinginan untuk menyelesaikan studi itu memang diawali dari keberangkatan saya. Pokoknya saya harus sarjana. Iya, itu. Pokoknya pulang nggak bawa duit, yang penting saya bawa ilmu. Oh, gitu. Pulang nggak bawa harta, tapi saya pulang bawa ilmu. Iya. Itulah yang kemudian alhamdulillah 96 saya masuk kuliah, kemudian 99 saya selesai, 99 2000 saya selesai S1. Nah, disitulah tadi bagaimana kita diberikan pendidikan karakter oleh orang tua sehingga menjadi mental baja. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita bisa bertahan, yang penting kita bisa makan dengan cara yang baik dan halal. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah dalam proses penyelesaian itu juga saya ya tadi apapun saya lakukan, yang penting sekolah tidak putus, belajar tidak putus. Nah, itu yang saya lakukan. Bagaimana saya bertahan dan bisa membiayain kuliah itu, bagaimana saya menjadi seorang cleaning service ya di rumah sakit Darmais Jakarta. Ya, Jakarta. Wah. Nah, terus bagaimana saya harus membiayai melalui saya harus menjadi supir angkot ini kan. Nah, ini yang akhirnya saya lakukan. Yang penting saya bisa menyelesaikan S1 saya. Itu berapa tahun tuh Pak? Ya selama 4 tahun itu berarti? Ya, selama 4 tahun itu. Nyupir dulu, terus cleaning service dulu atau Cleaning gimana? service dulu. Cleaning service dulu. Terus setelah itu baru supir angkot? Atau nyambi nih dua-dua jalan? Dua-duanya nyambi, karena memang kan kalau supir angkot itu kan bisa juga malam gitu kan. Ya tergantung, yang penting tadi tuh
Ya selama itu bisa menghasilkan ya kita lakukan. Nah, nilai ini harusnya bisa berlaku sampai kapanpun gitu ya. Apa yang menguatkan Bapak? Kan susah banget Pak waktu itu. Maksudnya perjuangan banget sih nih gitu. Iya. Tapi yang menguatkan Bapak apa? Jadi sebuah rencana adalah sebuah niat. Ya. Kalau tidak dikukuhkan niat itu, maka tidak akan berjalan. Maka goodwill itu tadi. Maka dalam Islam itu ada, barang siapa yang beriman dan mengukuhkan keimanannya, maka Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini juga kita menginginkan bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus konsisten dengan rencana kita. Kebaikan, kebaikan, kebaikan tanpa pernah surut apapun kondisinya. Nggak pernah, aduh capek banget nih, Ya. bisa nyerah aja nggak sih? Enggak. Nggak gitu Pak? Enggak. Wah, Bapak nanggung ade juga? Ada. Nanggung adek dari ya ada keponakan ya alhamdulillah. Karena kita benar-benar dari keluarga yang sederhana, tidak berkecukupan lah. Oke. Kan? Nah. Sehingga Kan Bapak saya menduga entrepreneur ya, pengusaha juga mungkin. Nah, gimana keterlibatan ke politik tuh Pak? jadi politik ini kan ya sebenarnya karena saya cinta dengan Bung Karno aja. Oh, oke. Ya, jadi Bung Karno adalah sosok figur bagaimana tingkat teologi beliau terhadap nusa dan bangsa yang diimplementasikan terhadap nusa dan bangsa. Ketauhidannya begitu kuat sehingga beliau hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, maka beliau implementasikan tadi. Nah, dengan dibekali hubbul waton minal iman dengan keimanan yang kuat sehingga tadi. Nah, ini yang mendasari pemikiran saya bahwa apapun itu adalah tergantung ketauhidan kita, keyakinan kita terhadap Allah SWT, bahwa Allah adalah segala-galanya, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, kita hanya al-insan bil ikhtiar wallahu kita. Jadi kita hanya sebatas merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Kita punya keinginan, kita punya rencana. Kalau kita tidak mengukuhkan rencana itu, maka saya yakin akan batal dan akan patah di jalan. Iya. Saya pernah mengambil filosofi. Saya pingin mobil, Mas. Pingin punya mobil. Saya nggak punya uang buat beli gas. Iya. Maka saya rencanakan, saya pingin sebuah keinginan. Maka ada cara. Pertama mungkin dengan kredit. Kalau kita tidak punya uang cash, maka saya lakukan itu. Tapi dalam perjalanan biasanya ada saja itu masalah. Iya kan? Iya. Atau juga menyepelekan persoalan sehingga nanti besok aja, belum jatuh tempo. Sehingga impian untuk punya mobil itu kandas karena kita membelokkan rencana kita. Tidak mengukuhkan mestinya istiqomah aja itu Pak ya. Itu. Jadi berat, Mas. Iya. Jadi siapapun bisa melakukan itu, siapapun bisa jadi apa selama kita konsisten mentasdikkan niat tadi, menguatkan niat. Nah, kalau kita sudah niatnya kuat, insya Allah. Nah, sama halnya tadi, bagaimana iktikat Bung Karno itu untuk memerdekakan bangsa, mengorbankan diri tanpa pamrih dan lain sebagainya, sehingga sampai sekarang kita bisa menghirup udara kemerdekaan. Masuk ininya Pak, oke lah saya masuk aja berbaju merah nih, berpakai lambang partai nih untuk meneruskan cita-cita saya. Tahun berapa Pak? Saya dari tahun 99 lah, pasca reformasi saya langsung. Maksudnya? Ya. Nggak pernah pindah tuh Pak? Enggak. Nggak pernah pindah? Nggak pernah pindah dan ya memang. Pernah jadi ini pengurus cabang? Pernah. Pengurus ranting, pengurus anak cabang. Ya. Memang dari bawah ya? Ya, dari bawah. Makanya kita merasakan betul bagaimana bahwa kita dididik ya dengan ajaran Bung Karno, yaitu kan bagaimana kita harus ya tadi ajaran Bung Karno, Pancasila, pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita wajib untuk berketuhanan. Silakan, yang penting berketuhanan. Islam, Buddha dan lain sebagainya wadah untuk bertuhan. Maka kalau sudah nyantol ketuhanan itu, insya Allah dia akan berperi kemanusiaan. Bagaimana menghargai sesama manusia, menghargai sama makhluk.
Nah, kalau kita sudah menghargai, maka akan ada satu rasa. Maka disitulah yang disebut dengan kita satu rasa, satu bahasa, satu bangsa, persatuan. Oke. Nah, karena persatuan itulah yang kemudian bagaimana kita ini harus punya punya jiwa berkeadilan, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap masyarakat. Maka kalau sudah bertuhan, sudah bertauhid, yakin akan mengimplementasikan apa yang disebut dengan kemanusiaan, apa yang disebut dengan persatuan, apa yang disebut dengan berkeadilan dan sila yang keempat, kemanusiaan yang adil. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksana. Kita akan patuh dan tunduk terhadap pimpinan. Nah, pimpinannya seperti apa dan bagaimana? Tentunya pimpinan yang tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila, nilai ideologi bangsa itu. Berarti nggak mungkin nih Bapak demi kekuasaan menerima pinangan partai lain demi mencapai posisi tertentu? Oh enggak, kita yang Bapak jelas nggak pragmatis gitu? Enggak. Tidak ada ya tadi, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan ke depan. Oke. Jadi berbuat saja. Toh berbuat baik itu orang lain yang merasakan, bukan kita yang menceritakan. Ya. Nah, yang pengen saya konfirmasi lagi gitu. Saya mengetahui kalau Bapak ini sering menjembatani teman-teman atau warga yang kurang mampu, membantu tanpa perlu tahu dia dapil mana, konstituen Bapak atau bukan. Saya dapat hal itu dari lingkungan warga. Nah, kenapa Bapak lakukan itu? Padahal bisa saja Bapak mengacuhkan gitu, atau ya sudah nanti saja gitu. Karena ada urusan lain yang perlu lebih penting. Ya, jadi gini, tadi kata Bung Karno, bunga mawar tidak akan mempropagandakan kewangiannya. Bahwa kita tidak perlu bahwa saya orang baik. Kita tidak perlu bahwa Pemda ini baik. Karena masyarakat yang merasakan, orang lain yang merasakan kebaikan kita. Biarkan mereka yang bicara, karena mereka yang merasakan. Belum tentu apa yang kita lakukan mereka merasakan itu. Jadi bunga mawar itu tidak akan teriak bahwa dirinya wangi. Pasti yang bilang bunga mawar wangi itu adalah orang yang lewat dan menciumnya. Maka dia bilang ini wangi bunga mawar. Nah, inilah konsepsi bahwa ketika kita bicara, lakukan yang terbaik buat masyarakat semampu kita. Selama kita bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu. Jangan pernah menghalangi urusan masyarakat. Apalagi bicara tadi. Nah, bicara janji politik, janji apa dan lain sebagainya. Janji itu hutang, Mas Eko. Oh. Iya. Hutang itu ada hutang materi, ada hutang non materi. Barang siapa yang berhutang, maka dia niat menyelesaikan janjinya atau hutangnya, maka Allah tuntaskan urusannya. Nah, sekecil apapun janji, berusaha untuk ditepati. Nah, itu semua adalah dari kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maka ya Azizu, bagaimana Allah sebagai Maha yang perkasa dan Maha kuat memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melakukan berbuat baik. Ini terakhir banget Pak. Saya tadi bilang terakhir gitu. Ini terakhir berarti. Bapak udah 2 periode berarti ya Pak? Ya, anggota DPR 2 periode. Gimana cara Bapak membentengin diri untuk tidak korupsi? Karena kan itu jamak dilakukan, kita tahulah Pak ya, berita banyak dan banyak warga yang mengeluhkan ketika ada maunya kita didatengin, diminta suaranya. Mau nggak mau sistem demokrasi kita masih seperti itu. Nah, gimana Bapak? Ya, di politik itu nggak ideal. Nggak ideal. Ya, nah ini makanya kan tadi kalau kita melakukan sesuatu kata pamrih, maka tadi saya baik sama Mas Eko, idealnya Mas Eko baik sama saya kan begitu. Idealnya ya. Idealnya. Tapi kalau dalam politik nggak begitu. Iya betul. Ya. Oke. Nah, ini yang akhirnya tidak melihat itu, Mas. Maka ya sudahlah,
Kita berbuat saja, karena berbuat baik itu anjuran Tuhan, perintah Allah, berbuat saja. Itu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar saya untuk melangkah. Bagaimana ya sudah, mau siapapun itu, tanpa membatasi dia orang mana, dia orang siapa, dia berasal dari warna apa, tidak melihat itu. Karena tadi perbedaan itu asik, tapi bukan berarti ketika kita tidak suka terhadap atau bukan masuk ke dalam golongan kita atau kelompok kita, kemudian kita nggak mau berbuat baik, ya salah. Itu. Nah, ini yang kemudian tetap bahwa saya adalah PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan di samping kanan kiri ada partai-partai lain. Itu adalah sahabat. Nah, kemudian di bawah juga sama. Maka ketika amanat kekuasaan itu diberikan kepada kita, ya tadi lakukan yang terbaik. Oke. Rambu-rambunya di situ ya Pak ya? Oke, baik. Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Pak Bang Haji Walid Ismail. Kita doakan beliau tetap amanah sampai akhir masa jabatannya. Silakan dicerna yang baik-baik dan disimak perjuangan Bapak dari titik nol ya kalau bisa dibilang, sampai bisa di kursi DPRD. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.